pemirsa Dokmong Podcast dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam tema menarik berikut. Selamat datang di penelaahan mendalam kita. Hari ini kita mau bahas isu yang lagi rame dan sensitif banget ya, soal dugaan korupsi di pengelolaan kuota haji. Iya, ini penting banget buat kita semua. Sumber kita kali ini video tanggapan dari Ustadz Agung Wisnuwardana. Beliau merespons berita soal kasus yang menyeret mantan pejabat tinggi. Kita coba bedah bareng ya, apa aja sih poin pentingnya? Oke. Nah, buat konteks awal nih, sumber ini kan nyebut soal pencegahan ke luar negeri oleh KPK. Itu loh Komisi Pemberantasan Korupsi. Betul, ke mantan Menteri Agama, Yakut Cholil Qomas, sama mantan staf khususnya juga ya. Iya, dugaan awalnya kan korupsi kuota haji. Nah, ini langsung bikin khawatir ya. Kok bisa ibadah sepenting haji ada dugaan kayak gitu? Jelas, ini kan ibadah ya, harusnya jauh dari praktik-praktik begitu. Terus, skala masalahnya ini menurut sumber tadi nggak main-main loh. Potensi kerugian negaranya disebut bisa sampai 1 triliun rupiah. Wow, 1 triliun itu besar sekali ya. Besar banget. Dan sumber ini menekankan, ini tuh kayaknya bukan cuma 1-2 orang nakal aja gitu. Tapi ada dugaan ini masalahnya udah sistemik. Nah, ini yang menarik. Sumber itu coba jelasin gimana sih potensi celah korupsinya bisa terjadi? Katanya, kuota haji tambahan dari Arab Saudi itu kan ada 2 jenis ya. Oh iya, apa aja tuh? Ada yang reguler, ada yang khusus. Nah, aturan resminya, nih yang kuota khusus itu maksimal cuma 8% aja jatahnya. Oke, 8%. Tapi klaim sumber ini, dalam prakteknya itu bisa bengkak banget. Jauh, bisa sampai 50% katanya. Hah? 50%? Jauh banget ya dari aturan resminya. Banget. Nah, dampaknya apa coba? Wah, kalau gitu, kasihan dong jemaah reguler yang udah nunggu lama. Bisa kegeser dong antriannya? Tepat sekali. Itu dia dampaknya menurut sumber ini. Puluhan ribu calon jemaah reguler bisa kesalip sanga yang lewat jalur khusus ini. Ya ampun. Dan sumber ini melihatnya ada pergeseran cara pandang. Motifnya, menurut dia, haji ini udah nggak murni dilihat sebagai amanah ibadah. Terus dilihatnya sebagai apa? Udah kayak, pasar besar gitu, yang nilai ekonominya, wah miliaran dolar. Jadi kuota haji, terutama yang khusus tadi, jadi kayak barang dagangan. Bisa diperjualbelikan gitu maksudnya? Iya, diduga gitu. Melibatkan oknum pejabat, staf pus, sampai agen travel tertentu. Itu kata sumbernya ya. Jadi semacam komoditas ya jadinya. Sumber ini juga ada kritik spesifikan ya? Betul. Dia menyoroti adanya kontras gitu antara retorika ideologis mantan Menteri Agama yang sering kita dengar, kayak NKRI harga mati atau anti HTI. Oh iya, ingat saya. Nah, itu dikontraskan dengan keterlibatannya dalam dugaan kasus korupsi ini. Jadi sumber ini kayak bertanya gitu loh, apa retorika ideologi itu kadang cuma buat citra aja ya, bukan jaminan moralitas gitu. Pertanyaan yang cukup menusuk ya? Iya. Nah, karena masalahnya dianggap sistemik, sumber ini nggak cuma kritik, dia juga ngasih tawaran solusi. Solusi apa nih? Solusinya juga fundamental banget, bisa dibilang radikal malah. Sumber ini mengusulkan penerapan sistem Islam di bawah naungan khilafah, gitu. Khilafah. Oke, ini solusi versi sumber ini ya. Terus gimana detailnya kalau pakai sistem itu? Menurut penjelasan di video itu, negara nanti ngelola haji murni sebagai amanah. Jadi bukan lahan bisnis cari untung. Murni amanah ya? Terus kuotanya? Kuotanya ya berdasarkan antrian aja. Nggak ada celah jual beli atau prioritas aneh-aneh gitu. Datanya juga harus transparan, semua bisa akses. Oke. Terus peran Biro Travel gimana? Nah, peran travel dibatasi. Cuma sebagai penyedia jasa teknis aja, kayak transportasi, akomodasi. Bukan jadi pemain kuota, gitu. Jadi lebih terkontrol ya? Ada pengawasnya juga nggak? Ada, sumber ini nyebut perlu lembaga pengawas khusus. Namanya Mahkamah Mazolim, itu kayak pengadilan buat pejabat zolim. Sama Kodi Hisbah buat ngawasin pasar. Oke, ada sistem pengawasannya juga. Terus sanksi buat koruptornya juga tegas banget katanya di sistem itu. Mulai dari hartanya disita semua, sampai bisa hukuman mati. Tapi ya, kita garis bawahi lagi, ini solusi spesifik yang diusulkan sumber yang kita bahas ini. Oke, jelas ya. Ini solusi dari perspektif sumber tersebut. Jadi, kalau kita rangkum nih, apa inti dari pembahasan kita soal sumber ini? Intinya, sumber ini mendiagnosis kalau korupsi haji di kita ini udah
sistemik sifatnya, udah mengakar di cara pengelolaannya. Dan sebagai jawabannya, dia nawarin solusi yang juga sistemik ya, perubahan total ke sistem Islam versi khilafah, menurut pandangan dia. Betul. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan penutup nih, buat Anda renungkan juga. Apa tuh? Sumber ini kan diakhiri dengan pemikiran yang cukup menantang ya. Kami sampaikan lagi nih buat Anda. Sejauh mana sih kita perlu mikirin perubahan sistem yang mendasar buat atasi korupsi yang katanya udah mengakar banget dalam pengelolaan ibadah sepenting haji ini? Pertanyaan yang dalam ya. Iya, terlepas dari bentuk spesifik sistemnya apa ya, apa sih implikasinya kalau kita serius mikirin perubahan mendasar? Atau sebaliknya, kalau kita menolak mentah-mentah solusi semacam itu, nah itu mungkin bisa jadi bahan pemikiran Anda selanjutnya. Akhirnya selesai sudah podcast pada tema menarik ini. Semoga pembahasan ini menginspirasi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.